Tak hanya dikenal dengan banyaknya ulama, Ulu Jami juga sejak dahulu dikenal banyak pengrajin peci. Peci yang biasa disebut songkok atau kopiah sudah ada sejak kurang lebih 700 tahun lalu masuk ke Melayu. Peci kini sudah hampir tergerus oleh melimpahnya berbagai jenis penutup kepala yang begitu beragam dari dalam maupun luar negeri. Kali ini kita akan mengorek lebih dalam peci Ulu Jami yang memang pada zaman dahulu menjadi sumber penghasilan bagi warganya. Dan salah satu pelanggannya di masa itu adalah presiden kedua kita, yaitu almarhum Bapak Soeharto yang kerap membeli peci dari Ulu Jami. Jong, Gimana ini? Jong, ini kalau kita lihat dari sejarah Ulu Jami ini, Jong, di situ terkenal yang orang-orang tua dulu dah, orang tua dulu, Jong, kemana orang sekarang? Asal, gitu. milenial ya. Jong. Ini Ulu Jami itu terkenal dengan kiainya, Jong. Betul. Kiainya, terus pengrajin-pengrajinnya. Betul. Terutama nih, Jong, pengrajin kopiahnya, Jong. Tuh dulu paling terkenal banget, Jong. Kopiah, peci. Peci. Benar. Jadi peci ini yang gua dengar dari orang tua zaman dulu, emang udah melegenda dah. Orang nyari peci ya Ulu Jami. Ulu Jami. Benar. Nah, itu. Udah saking terkenalnya, ini peci Ulu Jami kata orang tua dulu. Itu udah bukan cuman di seantero Jakarta. Udah sampai nasional, Cung. tingkat nasional. Jadi dari mana-mana, sampai dari Ternate, sampai dari Aceh juga nyari, bisa sampai ke sini. Yang namanya kopiah ya Ulu Jami. Bahkan gue dengar katanya, Bang, itu sampai ada yang keluar negeri juga. Wow, iya. Makanya itu. Nah, ya kalau menurut gua sih ya peci emang bener-bener bukan cuma kebanggaan Ulu Jami. Betul. Peci juga jadi kebanggaannya orang Indonesia. Nah, ini menjadi khas orang Asia Tenggara ya tentunya, juga menjadi kebanggaan bagi orang-orang Muslim. Nah, lu nggak penasaran nih, Cung? Nah, bener. Lu ada tempatnya Gini, Cung, yang masih masih bikin peci sampai sekarang. memang udah langka nih, Cung. Udah langka nih kan. Yang kita lihat memang di Ulu Jami udah mulai ya langka dah pengrajin kopiah. Tapi ada salah satu sosok yang sampai saat ini memang produksinya nggak banyak, gitu kan. Tapi dia masih memproduksi dah, istilahnya gitu. Iya. Karena keterbatasan tenaga segala macam. Ada seseorang yang masih memproduksi, Cung. Oh gitu. Adanya di Ulu Jami, adanya di Gang Kramat, Cung, tempatnya. Lah, Gang Kramat. Iya, deket lah sini. Nah, kalau Bisa kita lihat, Bang. Nah, kalau gue lihat, syukur-syukur nih beliau masih lagi ngerjain kopiah nih, Cung. Nah, Kalau enggak, di situ kita mau korek-korek nih masalah kopiah yang berada di Ulu Jami. Gimana sih sejarahnya? betul. Lu penasaran nggak? Yuk. Oke. Pengen kita gue tanya. lihat, Bang. Oke, pemirsa, kalau lu masih penasaran, ikutin kita aja. Ayo. Sampai mana lah? Masih jauh. Jadi lu belum tahu sama sekali? Ya ilah, jir gua nggak tahu. Tuh, Cung. Nah, nih rumahnya, Cung. Ini rumah kediaman Bapak Rahmani. Ini. Beliau Lah. ini adalah memang salah satu pengrajin kopiah yang berada di Ulu Jami. Ini, Cung. Nah, mudah-mudahan beliau dia lagi ngejahit apa lagi ngapain di belakang. Berarti gitu. salah satu legenda hidup Ulu Jami juga dong. Itu, kan itu. Ulu Jami memang terkenal sama kopiahnya. Nah, itu, Cung. siapa yang nggak tahu Ulu Jami ya kopiah. Oke, ya. Zaman dulu begitu orang tua. Lu penasaran gimana sih cerita sejarah daripada kopiah Ulu Jami? Yuk, ikutin aja terus. Kita lihat ya. Amin, mudah-mudahan. Iya, bener, kita bisa nanya-nanya lebih dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Apa siapa sih? Saya anaknya. Oh, anaknya. Kita mau nanya-nanya, mau cari tahu nih tentang peci. Maaf, ini dari mana ya? Oke. Ini, Po. Kita dari Ulu Jami TV ini mau menelusuri
Kupia yang berada di Ulu Jami gitu. Karena Jadi kan perlunya sama bapak saya ya? Iya. Jadi yang kita tahu kan Ulu Jami ini terkenal sama pecinya. Ibaratnya udah melegenda lah. Nah, kita pengen cari tahu nih lebih dalam tentang peci yang ada di Ulu Jami. Oh iya, masuk dah. Oke. Bapak saya ada di belakang noh. Betulan lagi jahit. lagi jahit. Pas banget. Yuk. Mantap. Assalamualaikum. Masuk masuk. Yuk sebelah sono. Oh, Masuk aja ya. masuk. Oh, di sini ya? Iya iya. Iya, Ada iya, masuk makasih aja. ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Ini dari Ulu Jami TV nih, Pak. Mau Perlu apa ya? jadi gini, di Ulu Jami kan semua orang udah tahu banyak sejarah, banyak cerita yang bilang kalau Ulu Jami ini pusatnya peci dari zaman dulu. Jadi kalau mau nyari peci yang bagus, berkualitas, yang ibaratnya udah lama lah ada, ya di Ulu Jami. Pastinya adanya di Ulu Jami. Nah, Gitu. katanya di sini nih masih ada nih yang ngejahit peci. Makanya kita nih dari Ulu Jami TV mau nanya-nanya nih Pak, gitu. Ya boleh. Oh ini pola-pola yang Iya nih bahan bakunya ini. ini bahan baku. Iya bahan bakunya ini. Asalnya dari sini. Iya ini bahan. Ini bagian dalamnya Pak atau Iya gimana? buat dalamnya ini buat dalemannya. Oh nanti tinggal diterap bludrunya Iya. bagian luar. Cuk, kita lihat tuh, Cuk. Ini mesinnya aja Masya Allah. Legend banget, Dong. Makanya ini mesin kayaknya tuaan mesin ya Mas saya nih. Iya. Jangan mesin teman saya aja tuan mesin. Oh. Berarti- Ada buahnya, Jung. Itu. Ya masih tuaan mesin, Mas. Berarti bisa dibilang Kalau memang peci emang mesin ini yang dipakai. Kalau mesin-mesin yang sekarang kagak bisa buat pakai mesin sekarang mah buat mesin peci. Oh, iya. oh gitu. Ini Bapak berarti udah hampir ratusan tahun nih mesin nih. Iya. Tahun udah. Kita mau bincang-bincang sebentar gimana, Pak? Ya boleh. Boleh, oke. Di mana nih Pak? Kita Ya. ngobrol-ngobrolnya biar Mana, Pak? enak nih, maaf mengganggu. Nah. Ya mau di depan ya boleh. Ya mau Oke, depan aja. iya, Oke, iya. siap. Lebih santai, Jo. Enggak Iya, iya, Enak iya. ganggu kerjaan beliau nih, Iya, Jo. bener, iya. Kita santai. Maaf nih Pak, repotin, ngerecok-recokin kerja. Enggak apa-apa. Bapak mohon maaf nih dengan siapa ya? Kita biar lebih akrab lagi nih ininya. Gitu. Nama Bapak Rohmani. Ya saya memang pengrajin, bukan pengusaha, bukan pengrajin peci. Iya. Saya mulai usaha dari tahun 71. Pertama saya buka usaha. Jadi pertama kalinya buka usaha tahun 71. Iya. Nah sebelum tahun 71, Ya masih kerja di rumah orang. oh tapi sebenarnya udah kerjain peci. Enggak. Oh. Kalau kerjain peci dari masih sekolah tuh, pulang sekolah emang udah kita belajar. Cuman kalau peci itu kagak cepet kayak seperti pakaian. Kita langsung bisa. Bisa tahunan dulu kita istilah kerja di rumah orang tuh waktu baru belajar kagak dibayar. Kita tahun temunya tahun itu nggak dibayar. Cuman kita asal lebaran dipakai, dibeliin baju buat Udah kayak PKL bang nggak dibayar. ya dulu PKL benar. ya kita mah dulu dapat makan doang yang kita belajar itu enggak Itu proses belajarnya tuh, Pak, ya? Iya sampai tahun-tahunan dulu. Ya kita tuh ya emang dulu mah susah dah belajar peci memang. Susahnya kita gitu emang kagak diajarin, kita yang apa yang kita udah bisa bikin bandal udah bikin itu aja kita yang ngajarin tuh yang kita juga nggak mau ngajarin begini harus sampai bisa sampai jadi enggak tapi bisa sampai 2-3 tahun. Jadi prosesnya memang butuh proses, Pak, ya? Iya. Misalnya ya luarannya dulu nih, terus Iya. sampai ini dah gape banget dah. Iya entaknya istilah kita dari tahunnya tuh banyak yang kagak bisa sampai jadi. Oh. Kalau kita namanya kerja di rumah orang, kita udah bikin bahan aja udah bahan dalam. Nggak bisa sampai langsung Apa langsung jadi dibentuk gitu, Pak? Kagak, nggak diajarin emangnya sengaja kan.
asli. Jadi buat bisa bikin peci aja itu belajar bertahun-tahun dan butuh kesabaran. Karena yang ngajarinnya emang sengaja nggak mau ini enggak. Langsung jadi Iya. Satu-satu. Coba dulu. Iya. Kalau namanya belum bisa sampai jadi bayarannya murah dulu mah. Kalau bisa udah sampai jadi bayarannya mahal. Gitu, entahnya yang ngajarin juga kita mau belajar sama orang itu nggak diajarin. Biasanya kita tetap bikin bandal begitu. Oh, jadi Bapak sendiri itu dari tahun 71. Tapi untuk proses belajar mah dari Itu setelah kawin, buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri. Setelah kawin kan tahun 71. Kawin tahun 71 terus ya buka anak sendiri. sendiri dah di rumah ya Pak ya. Sebenarnya mah dari 60-an udah udah bisa tuh. udah magang lah. Iya. Udah magang ikutin orang. Nah, Pak, untuk sejarahnya kopiah di Ulu Jami gimana sih Pak? Maksudnya, oh ini dulu bagian ini bahan ini itunya gimana tuh Pak? Cara singkatnya. Ya secara singkatnya dulu bahan, kalau dulu peci itu memang dari bahan bekas semua. Kita nyari itu di Tanah Abang itu bahan loakan dah. Ntar kita anu sendiri, celup sendiri dah anu. Oh, warnain sendiri. Oh, dicelup. Itu enggak ada. Ya dulu makan susah bahan. Terus yang mau nyari bahan kilo-kiloan bahan baru enggak ada dulu, anu bahan diloakan kita nyarinya. Itu enggak seperti sekarang. Kalau sekarang sih udah ya dulu mah kertas semen bekas kita pakai. Nah, kalau sekarang udah nggak pakai itu lagi. Pakai gitu Anda. Oh, jadi dulu mah sebenarnya nggak kayak sekarang yang dilihat tadi ya. Iya. Dari kertas-kertasnya, terus apa namanya bludrunya emang udah jadi, udah beli apa namanya kertas yang benar, yang bagusan. Ya, iya, sekarang Bludrunya juga belinya di Itu pabrik. Pak sejarahnya tuh memang Ulu Jami terkenal kopiahnya sampai berapa persen sih Pak? ya kalau dulu Pengrajinnya tuh? boleh dikatakan pengrajin peci di Ulu Jami, khusus di Ulu Jami, ya emang 70% 75%, hampir semua emang ini. Ya emang dulu mah kita asal habis kerja nih, kumpulnya di musola, pada tidurnya di musola. Dulu mah emang kalau peci itu dari pagi istirahat johor, entar johor istirahat jam 1:30 udah balik lagi sore, dari malam tuh dari siang ke malam kerja itu namanya kita kerja. Ya peci mah dulu memang begitu kerja beratnya, nah makanya anak-anak sekarang nggak mau begitu. Itu kan pakai emang tenaga. Nggak pakai listrik. Ada dulu. Oh. Pakai listrik mah udah tahun 90-an baru pakai. Pakai listrik tuh. Ya belum semua itu juga. Pakai jenamur. Kalau dulu mah emang pakai tenaga kita. Tapi mesin yang zaman dulu yang kuat-kuat, kalau zaman sekarang mah hancur. Oh iya makanya tadi Bapak masih pakai mesin yang Iya, mesin zaman bisa dibilang udah ratusan tahun tuh, dari belum lahir udah ada tuh mesin. Tuh Jun, kalau kita tahu Jun ya, ini warga Ulu Jami istilahnya dulunya itu 75% pengrajin kopiah gitu. Bisa dibilang nih Ulu Jami kampung peci nih harusnya. Makanya itu yang dikatakan Ulu Jami terkenal dengan kopiahnya. 75% tuh enggak ya nih. Legenda peci ini di sini banyak nih. Nah, terus, Pak, legenda hidupnya salah satunya Bapak Alhamdulillah nih, masih ini. bisa, masih mengerjakan. Nah terus Pak, ini proses pembentukan kopiah awal-awalnya gimana sih? Awal-awalnya dari pola apa sampai terbentuk kopiah? Ya itu dari bahan, ya istilahnya dari bahan-bahan yang ya ini kita bentuk bahan dalam dulu. Ntar bahan dalam jadi, ya baru kita ini apa namanya kita bentuk baru. Terutamanya ya bahan dalam dulu kita Bahan bikin. dalam dari awal. Ya dulu memang ada khususnya yang bikin bahan dalam. Oh. Nih, khusus orang jualin juga ada dulu mah. Ada, buat ada apa? emang bikin orang bikin bahan dalam nih. Dia bikin, ntar jadi jual sama kita. Kita tuh tinggal jadiin gitu. Dulu mah banyak. Entahnya boleh dikandung 75% gitu yang bikin bahan dalam ada khusus orang khusus. Itu dia nggak bisa sampai jadi bikinnya itu aja. Itu aja udah. Tapi banyak yang pesan Pak ya. Banyak yang mesen udah masing-masing nih orang Spesialisasinya iya, gitu ya, Pak. Nih orang kita nih lu bikin bahanan buat ntar buat terima. Yang nih kata dia perlu duit kita pinjemin gitu. Dulu mah. Jadi emang bener-bener kepisah ya Pak. Misalnya ada yang nih bikinin daleman, ini bikin luaran. Kalau Iya. dulu juga ada peci yang kembang tuh.
peci. Itu khusus lagi ya Pak ya? Iya khusus. Yang itu ya, apa tuh kayak pinggir-pinggirnya kayak kemang-kemangnya. Iya. Ada Rajut-rajut gitu. Iya itu bapak waktu ke Malaysia emang itu yang banyak dulu peci kembang. Peminatnya. Bukannya waktu dikirim ke Malaysia, orang Malaysia minta itu waktu itu emang peci kembang itu cuma warna merah, biru, hitam. Bukan cuma lokal tuh berarti Pak ya, mancanegara juga mengirim juga ya. Iya. Sampai sempat ya Pak, maksudnya ya, dari permintaan dari Ulu Jami sampai keluar-keluar gitu kan. Iya. Bisa. Itu negaranya mana aja tuh Pak yang udah dikirim ke luar negeri tuh Pak? Ya terutama Malaysia waktu itu. Kalau terakhir pada ini Arab. Oh, Timur Tengah lah sama ya. Iya. Ke juga tuh pernah Brunei. Oh, Brunei. Jadi Malaysia, Brunei, Asia Tenggara gitu ya, terus sampai ke Timur Tengah sono. Iya. Wah, jauh juga. Nah, terus Pak, pemasaran dulu tuh gimana sih pemasarannya gitu kan, pemasaran misalnya ya udah jadi kopiah nih, ini dikemanain gitu kan, pemasarannya Pak? Dulu pemasaran yang terbesar di Tanah Abang. Itu yang terbesar. Pokoknya di Tanah Abang itu yang penampungan kopi yang isinya kita. Ini kita buat contoh. Nih barang kita 1, 2, 3 toko yang banyak kita ambil. Contohnya. Jadi dia tinggal ngirim Tanah Abang. Oh, jadi tetap pusat ke Tanah Abang ya, Pak ya? Pusat Tanah Abang. Oh, ngirimnya Ya, mana? satu begitu. Kedua kalau kita ini memang kita udah dipegang sama dia nih toko Tanah Abang si A. Toko Lautan Biru. Kita udah dipegang, ya kita harus masukin barang ke dia. Kita nggak boleh kita masukin tempat lain. Coba-coba kita masukin tempat lain, ya kita bisa masalah. Iya. Ibaratnya ada MOU-nya juga, cuma di daftar tulis aja gitu, kerjasama lah gitu ya. Nah, selain ke Tanah Abang sebagai pusatnya tuh ada aja ke pasar-pasar lain bagaimana? Ke pasar lain ada, Jatinegara ada. Cuman itu bagian sebagian kecil ya. Di Rangkas Bitung juga ada juga tuh. Orang Cina juga buatnya sono. Toko Hejo namanya, toko Hejo. Dia tuh ini juga, cuman sekarang sudah enggak ini. Dari dulu tuh emang saling nabang sepi ya, lari ke sana. Ya, Nah, entah bapak mas sekarang ini udah nggak lepas dari Tanah Abang. Itu jadi langgan Jabodetabek aja, Tangerang sampai Jatiasi, Bogor masih? Bogor enggak. Jatiasi sampai di Depok sampai. Inilah ya Pak. Ya dulu memang ada yang tukang bawa ya, orang sini kan istilahnya jadi tengkulak dah. Bawa barang kita yang box sono gitu. Ya banyak tengkulak ibu di sini dulu. Cuma bahkan nonton ya kayak Cingio itu kan tengkulak Iya. Bawa doang. Dia ngambil keuntungan dah. Karena kalau dulu apa sih Pak, ngeteh apa ya? Bukan tengkulak, dia podian juga, dia jualnya podian bukan. Podian. Itu kalau ngeteng masa udah menjelang lebaran. Bulan puasa udah baru pada turun ngeteng. Ngeteng di pasar. Jual satuan kalau itu Pak ya. Ya kalau bapak memang kagak boleh dari orang tua itu pesan rumah jangan, biar orang-orang yang pada ngeteng. Kalau lu udah usaha bagi rezeki sama yang lain, biarin yang anu pada ngeteng, yang misalnya yang dulu tukang bahan dalaman mau puasa pada ngeteng dan pengorbanan. Nah terus suka dukanya apa aja nih Pak? Bapak udah lama banget nih, dari tahun 71 itu udah baru mulai buka usaha, belum lagi sebelum-sebelum sampai dengan saat ini masih itu proses panjang itu suka dukanya apa aja tuh Pak? Maksudnya sampai ya, suka dukanya ya. Sukanya dulu dari sukanya. Gitu. Asal lagi musim sepi itu kita kalau punya bos di Tanah Abang, ya kita sih masih bisa tuh kurang apa bisa pinjam duit kita dan kalau punya bos di Tanah Abang begitu. Ntar kalau musim rame cuman kita udah kagak bisa berkutik dah, kita nggak boleh jual barang di orang lain. Ya sedikit pun kita sepodi atau apa bisa jadi masalah. Kalau kita udah dipegang baru penambang bos penambang, kita udah nggak anu lagi dah. Lu udah hasilin apa aja nih Pak? Ya. Dari jahit peci nih lu. Ya alhamdulillah hasil apa sih enggak. Cuma ya namanya bisa ngurusin anak 5, bisa sekolah sampai
boleh dikatakan perguruan tinggi dah. Sampai pada kelar kuliah ya Pak ya. Ya pernah juga sih lagi sedang anu semangatnya itu lagi sedang ininya ngerasain juga bisa beli tanah sedikit digambil. Iya. Alhamdulillah jangan celengan namanya. Iya. Ngerasain juga gitu. Emang Hasil. itu semata-mata beli tanah dari Kopi itu kita emang yang punya tanah itu orang bos kita orang penambang tanah dari bininya Dicen tuh. Jadi begitu ini kita masukin aja tuh barang tuh nggak perhitung tak begitu menjelang lebaran baru dihitung no tanah gua lo ambil itu 135 meter itu diambil. Mantap. Itu di Jakarta harganya beda. Di dalam bukannya di pinggir jalan bukan. Iya. Itu dari segi sukanya dari saya banyak alhamdulillah bisa anak gitu macam. Nah ini dari dukanya nih Pak, dukanya ya mohon maaf sampai ini bisa dikatakan hampir mempunah. Nih kendala-kendalanya apa aja sih gitu kan? Ya emang kendalanya ya bahan sekarang. Jadi itu orang penambang itu sekarang udah nggak ada pengurusnya. Ya kayak Haji Makmun dulu kan emang bos besar lah itu Haji Makmun Peci. Di Tenabang. Iya, Oh. asli orang Tenabang. Ada orang penambang. Iya. Bosnya itu dulu malah di zaman susahnya dia sering nginep di sini malah. Oh, dulu gitu. dulu nggak susah. Cuma tuh tetap jadi ini mau bos benar-benar dah. Tanahnya juga banyak di sini dulu banyak itu pinggir hari tanahnya emang tanah dari dia beli gitu yang hasil mengumpulkan tanggal kopi dulu tanahnya bukannya di sini doang. Itu hampir rata-rata dari Ulu Jami ngedropnya memang ke situ. Pengambil bahannya. Ngambil Dari Haji Makmun dari bahan situ. itu Dari dia semua. Dari dia semua. Bisa dibilang dia yang monopoli bahan yang ada di sini lah ya. Iya. Ya pokoknya bukannya sini Surabaya apa yang bahan. Oh, nasional dia yang monopoli bahan senasional tuh. Nah, Se Indonesia. Dia beli. Ah. Nggak tahu gimana itu anaknya seperti dia. Emang didikannya keras bener dia kita tahu sendiri. Dididik keras sama anak seperti kayak kulit aja sama dia. Lu kerja gua bayar. Akhirnya kagak ada yang hantar dia. Begitu dia meninggal ya nggak ada pengurus. Makanya dari situ Sebentar doang ada sih waktu itu sebentar cuma berapa tahun. makanya akhirnya dari situ bahan harganya itu nggak stabil ya Pak ya. Iya. Oh. Sekarang makanya punah nih kopi ya begitu bahan nggak stabil. Sekarang kita beli segini, entah besok mau harga udah beda. Iya kan susah. Dulu masih ada Haji Makmun itu tahun temunya tahun paling menjelang musim rame ada kenaikan sedikit 1 meter apa 500 perak dulu mah. Kalau sekarang kita beli sekarang semuanya 50.000 besok bisa 60.000 bisa 70.000. Kalau dulu enggak naiknya tuh menjelang musim kan mau mulai lebaran mau puasa itu baru ada kenaikan. Tapi barang banyak. Iya, aman. Cuma naik doang. Naik dari tadi barang duduk yang memang udah susah. Dari segi apa namanya tenaga gimana tuh Pak? Ya tenaga juga susah udah sekarang. Ya penerusnya juga kagak ada. Ya orang ya sekarang ya. Ini yang muda-muda nih berarti ya Pak ya. Harusnya nih yang muda-muda nih malu nih. Yang orang Ulu Jami nih orang Ulu Jami. Ini pendahulu kita nih dulu ya. Bisa berkembang. Ulu Jami terkenal karena peci. Nah yang muda-muda nih tugasnya nih buat penerus ya Pak ya. Gimana Pak? Gimana tuh? Iya, iya. Tenaga, segi tenaga. Ya cuma kan ya kalau yang namanya jahit peci emang pekerjaan berat itu. Jadi anak-anaknya pada sekolah ya dulu pada kagak sekolah. Ya pada kerjaan jahit mau capek-capek juga. Ya kalau sekarang ya pada sekolah aja mau kerjaan yang enakan. Iya. Itu ya. Itu namanya kalau ya kalau zaman sekarang kalau anak-anak pada sekolah ya mau ngapain abang jahit. Gajinya murah. Iya. Oh, bisa jadi dari siang ke malam ya kalau memang kerja di anu kagak begitu. Kalau kerja kopi mah emang dari pagi
istirahat sebentar, ntar kerja lagi, sampai malam. Paling ini buat jam 11 baru istirahat. Kerja lagi. Pagi kerja lagi. Kadang-kadang tuh asal kerja lagi buru-buru, kagak tidur. Tuh kita kagak tidur. Ntar di asal udah kelar tuh kopi dibawa, nah kita baru istirahat sebenarnya. Ntar besoknya tuh sore malam udah kerja lagi tuh. Ya orang yang pada sekolah di yoga. Iya. Bang, tapi jangan salah bang. Kerja kopiah emang capek. Cuman kopiah ini dipakai buat orang sholat, buat orang ngaji. Pahala jariahnya kalau itu bener ngejalan itu bang. Gitu. Oke. Nah, itu berarti dari ini ya kendala-kendala dari pengrajin kopiah yang ada di Ulujami itu. Kenapa sih sekarang pengrajin kopi udah sedikit susah di sini karena tadi bahan, ketersediaan bahan, terus harga yang nggak stabil, tenaga kerja juga udah mulai berkurang. Saingan udah banyak. Saingan udah banyak ya. Saingan juga. Saingan itu kan kalau dulu mau kopi haji kan orang kalau yang ada ogah mau kopi yang malu. Iya. Benar. Lalu berani ya? Kopi haji emang enak cuma bisa pakai kita kantongin. Namanya udah enggak ini kalau kopi ini kan nggak bisa kita kantongin. Bener. Itu saingan itu. Kan anak-anak muda yang mana pada anak kecil pada pakai kopi haji. Iya. Rumah, buset diomelin orang. Agak berani ya. Itu identitas orang soalnya orang udah pergi ke tanah suci gitu. Iya, maka gak boleh dulu mah. Kalau bulan haji pakai kopi haji. Kalau sekarang enggak kagak begitu. Iya. Tapi emang bener nih, kita yang muda sebenarnya punya tanggung jawab juga buat melestarikan, buat tetap ngebanggain, make ini peci yang ibaratnya khasnya Indonesia. Betul. Ini peci khasnya Indonesia dan kebetulan banget ini dulu legendanya ya di Ulujami nih. Pusatnya produksi peci yang Bapak Mani tadi bilang sampai 75% orang sini ini se-Ulujami hampir ngejahit peci semua. Pengrajin peci. Makanya ini peci yang bisa dibilang khasnya Indonesia, jangan sampai punah. Tetap kita nih generasi muda gue juga nggak pakai peci bang. Ntar pakai. Ya kita harus ngelestariin. Tetap pakainya jalan-jalan nggak apa-apa, yang penting beli punya. Saya mau punya di rumah bang. Kalau sholat insya Allah dipakai. Oke, buat pemirsa Ulujami TV, demikianlah liputan kami mengenai keberadaan kopiah atau peci yang berada di Kelurahan Ulujami. Yang dulu yang tadi dibilangin pengrajin kopiah, jadi salah satunya Bapak Rahmani, 75% warga Ulujami itu pengrajin kopiah. Dan saat ini kita bisa lihat, ini mungkin bisa kehitung yang masih memproduksi. Oke, sekianlah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa buat seluruh pemirsa Ulujami TV, tonton terus videonya, like and subscribe. Salam Ulujami TV.